Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Telah hadir bersama saya pemimpin redaksi Mata Indonesia News, Bung Irwan Alifianto. Apa kabar, Bung? Baik, alhamdulillah. Gimana? Satu minggu kita ketemu lagi. Satu minggu ketemu lagi dengan berbagai informasi dan berita yang memang Betul, tetapi tampaknya ini setiap minggu didominasi oleh perkembangan COVID-19 ya. Nah itu dia. Ya. Mungkin bukan minggu sampai minggu depan, sampai mungkin tahun depan mungkin terus-terusan. Betul. Ya. Ini kita yang pertama, Bung, kita berbicara tentang PPKM Mikro yang mulai berlaku. Ya. Itu kan sekarang sudah mulai wilayahnya makin dipersempit ke wilayah RT RW. Ya. Itu gimana, Bung, kira-kira? Nah, gini, sebenarnya kalau dalam aturan dalam pemerintah itu bagus ya sebenarnya. Itu yang memang kita harapkan dari kemarin-kemarin ya. Bagaimana pengawasan itu tidak hanya berlaku di tingkat kabupaten kota media atau provinsi saja. Karena kan kalau saya masih ingat tuh PSBB ya. PSBB itu waktu pertama kali bergulir, itu pengawasan itu dimulai pada saat kita memasuki beberapa kota ya. Betul, misalnya Jakarta, perbatasan Bandung, ya. perbatasan itu masuk. Ada yang dilarang, disuruh balik lagi atau apa gitu. Tapi kan ternyata tidak efektif. Masih banyak orang menerobos jalan dari mana saja. Nah sekarang waktu PPKM itu dipersempit lagi. Tapi dipersempit juga ini belum jelas. Seperti apa sih bentuknya kan? Orang masih menduga-duga. Karena memang ini juga agak membingungkan. Nah sekarang ada yang baru lagi. Ada yang namanya PPKM Mikro. PPKM Mikro. Ini sudah sampai tingkat RT sama RW. Tapi persoalannya pelaksanaan di lapangannya seperti apa? Ini yang membingungkan karena begini. Seharusnya dalam gambaran kami jurnalis pada saat Menko Queen ya ketua Komite Penanganan COVID Airlangga Hartarto tuh mengumumkan soal mikro. Ini menarik. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya melibatkan RT dan RW. Ini yang paling penting. Bagaimanapun kan namanya lingkungan di keluarga, lingkungan perumahan, lingkungan keluarga itu kan sampai ke RT ke RW. Tapi pelaksanaannya masih belum jalan juga. Nah itu Bung, kita nggak bingungkan Bung. Yang terakhir kan Pak Presiden menyatakan bahwa PPKM tidak efektif ya. Betul, lalu kemudian mikro muncul itu kan. Kemudian dievaluasi, lalu kemudian muncul PPKM mikro. Begitu. Nah ini mungkin persoalannya pada saat tataran di pemerintah pusat sudah cukup bagus kebijakannya dikeluarkan. Di daerah atau di tingkat RT RW ini yang masih belum berjalan. Karena kalau saya lihat di beberapa tempat masih belum diberlakukan. Saya tidak pernah melihat beberapa pos terutama di RT di RW melakukan pengawasan secara menyeluruh. Betul. Karena di dalam PPKM Mikro ini diharapkan akan ada zonasi juga. Seharusnya seperti itu. Pada saat misalnya ada klaster ketemu di sini ya, satu daerah, satu RW, klaster misalnya daerah saya, kemudian ada 4 sampai 5 kepala keluarga terkena ini. Tapi tidak ada pengawasan. Yang ditutup adalah lingkungan rumahnya saja. Cukup dipakai tanda warna kuning dari pihak polisi dilarang melintas, cuma itu saja. Padahal seharusnya lingkungan RT itu ditutup, gitu loh. Itu kan supaya menghindari, supaya tidak melebar dan supaya tidak meluas. Apakah jadi mungkin pelaksanaan ya kalau saya lihat nih. Betul. Apakah ini juga nantinya akan sangat membatasi ruang gerak masyarakat untuk tidak lebih luas lagi. Harusnya kan begitu ya. Seharusnya seperti itu. Karena kan memang pada saat misalnya ada satu klaster perumahan atau satu klaster ketahuan, itu ditutup. Nah, kalaupun toh misalnya mereka berinteraksi harus melalui pos-pos pengamanan kan. Logikanya kan seperti itu. Nah, ini yang tidak berjalan. Kira-kira kalaupun misalnya ini akan berlangsung, karena ini kan baru mulai beberapa hari ya. Kira-kira akan lebih efektif nggak dibanding dengan PPKM? Sebenarnya menurut saya paling efektif sekarang ini. Karena bagaimanapun masyarakat Indonesia itu kan konsepnya gotong royong. Ya kan, kebersamaan. Nah, pada saat inilah sekarang kita betul-betul mengoptimalkan yang namanya gotong royong itu. Bagaimana masyarakat juga harus mengawasi dirinya sendiri. Tidak lagi udah aparat pemerintah gitu. Cuma memang di sini yang sekali lagi ya, harusnya memang sosialisasinya gencar. Dan ini sudah betul-betul tidak hanya bicara soal pemerintah pusat, pemerintah daerah juga. Ini sudah betul-betul masuk ke kelurahan semua kecamatan. Kelurahan terutama. Apalagi desa-desa. Jadi tinggal gampang saja lakukan istilahnya pengetesan. Kalau betul memang satu rumah atau satu keluarga ini terkena COVID, itu segera dilakukan proteksi gitu. Nah, pengawasan RT RW ini yang paling penting. Gitu. Mudah-mudahan ini juga terkait kepada prosedur kesehatan yang berlaku ketika misalnya ada salah satu orang yang terpapar begitu. Kan efektivitasnya mulai dari sana. Melaporkan kepada RT. Nah, sejauh ini pada saat PSBB sama PPKM awal itu sudah berjalan. Tapi gini juga, Bung. Ini masyarakat Indonesia. Kita harus bicara masyarakat Indonesia ya, karena gini, masyarakat Indonesia itu agak susah. Misalnya contoh, ada satu keluarga yang terkena dan mereka punya bisnis makanan. Mereka nggak mau karena efeknya ketika mereka mengumumkan bahwa mereka terkena, mata pencahariannya
menjadi itu masalahnya. tertutup. Itu yang memang harus dipikirkan rame-rame ya. Oke. Atau misalnya begini, ada juga satu keluarga yang merasa, wah nanti dia dijauhin sama keluarganya. Seharusnya, misalnya konsep PPKM Mikro ini pada saat keluarga itu terkena, tetangga-tetangga lah yang membantu dia, memberikan support, makanan dan logistik lain-lain. dan segala macam itu. ya. Oke. Ini yang mungkin harus terus-terusan sosialisasi sehingga masyarakat tuh sadar bahwa kita tuh gotong royong, kita tuh bertetangga, kita tuh satu lingkungan. Jadi pada saat ada yang kena, semua tetangganya mau bantu. Iya. Dan saya pikir Gitu, ini Bung, mudah-mudahan ini menjadi jurus yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mulai membatasi kemudian juga mengurangi jumlah penderita COVID-19. Saya pikir kemarin konsepnya Jawa Tengah ya dengan di rumah saja kalau tidak salah. Ada hashtag di rumah saja ya. Dan itu betul-betul menurunkan karena memang tidak ada yang satupun yang keluar. Nah kalau di Jakarta atau di beberapa kota besar kan agak susah karena sekali lagi bandel masyarakat kita kan susah juga Bung. Ya akhirnya. Nah ini yang mungkin memang harus terus digencar, disosialisasikan dan kemudian diterapkan juga. Akhirnya ketika pada saat itu sudah mulai mengecil ke satu lingkungan, ini yang membuat kita lebih optimis bahwa penyebarannya akan betul-betul terkendali. Oke, mudah-mudahan ini memberikan harapan yang lebih luas kepada masyarakat untuk lebih menjalankan prosedur kesehatan, begitu Bung. Iya. Yang kedua Bung, ini terkait juga masih tentang COVID-19, tapi berbicara tentang anggaran. Baru kita kemarin bicara bahwa nakes dikurangi kan, tapi ternyata baru sekedar wacana. Ya, begitu. Kan. Tapi tampaknya ini Bu Sri Mulyani serius sebagai Menteri Keuangan. Beliau memiliki kebijakan untuk menggeser dana 86 kementerian lembaga itu untuk dinaikkan anggaran kesehatannya. Begitu. Nah, itu kira-kira dampaknya apa, terus tujuannya apa itu? Ya sebenarnya kan begini, kalau kita melihat realokasi sama refocusing anggaran ya. Jadi kan ini kan sebenarnya begini, anggaran yang selama ini memang dalam pengertian masih belum jelas ya untuk apa. Sekarang kan semua tuh dialihkan. Jadi anggaran kesehatan betul-betul diprioritaskan. Jadi terutama di beberapa kelembagaan ya atau kementerian ini. Nah, mudah-mudahan. Tapi kan persoalannya begini juga Bung, saya tuh kadang-kadang kalau udah bicara anggaran agak deg-degan juga nih. Gimana anggarannya nih kan gitu kan persoalannya kan, karena hutang kita juga sudah cukup besar ya itu pertama. Terus yang kedua kita juga melihat efektivitas pada saat penyerapan anggaran juga masih belum ini. Nah kalau secara konsep teori saya sekali lagi pemerintah tuh cukup bagus lah melakukan berbagai terobosan-terobosan ya termasuk terobosan keuangan. Cuma pelaksanaan ini yang memang harus terus kita sebagai media termasuk masyarakat juga harus mengawasi pelaksananya ini yang kadang-kadang sering kebablasan. Oke, anggaran cukup besar karena kalau saya baca saja dari kalau tidak salah 254 triliun ya. Iya, 254 triliun itu untuk juga itu menggeser kementerian dan lembaga yang seharusnya APBN tahun ini diberikan kepada mereka. Tetapi digeser untuk anggaran kesehatan. Artinya kan ada beberapa pos-pos anggaran yang selama ini mungkin penyerapannya juga kurang pertama di beberapa kementerian. Terus yang kedua juga kalau kami melihat mungkin kalau misalnya kementerian seperti PUPR, infrastruktur mungkin penting ya atau UKM, tapi ada beberapa kementerian-kementerian yang lain ya karena kondisi pandemi juga tidak berjalan atau tidak diserap anggarannya. Mungkin memang itu yang harus dialihkan untuk kesehatan. Yang paling penting adalah mudah-mudahan pengalihan anggaran kementerian ini juga untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi, Bung. Iya. Ya, karena kalau yang saya kemarin dengar langsung dari Kementerian Keuangan, selain pemulihan ekonomi itu yang paling penting kan ini ada beberapa hal yang menurut saya menarik ya. Ada yang namanya santunan kematian. Santunan kematian, terus terutama di sini adalah soal masalah ada biaya isolasi. Nah ini yang selama ini memang masyarakat masih bertanya-tanya. Saat misalnya saya terkena COVID, ini gimana nih nasib saya nih? Kan saya otomatis 14 hari saya harus diam di rumah. Nah ternyata ini nanti anggaran ini yang digunakan. Yang banyak pertanyaan justru ketika misalnya dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi, itu sebetulnya dibiayai oleh siapa? Pemerintah. Itu sudah jelas sejak awal dari PSBB sama sejak awal PSBB, PPKM Mikro, itu sejak awal sudah jelas bahwa semua biaya yang terkena COVID itu ditanggung pemerintah. Gitu. Jadi jangan sampai ada tekanan psikologis di masyarakat, seolah-olah bahwa kalau saya terkena, kemudian saya harus membayar mahal. Sebenarnya kalau saya melihat, sebenarnya pemberitaan di media sudah cukup gencar kok soal ini. Artinya kita nggak usah khawatir lah kalau misalnya kita terkena atau siapa yang terkena, segera masuk rumah sakit itu semua dibiayai pemerintah. Tidak usah takut gitu loh.
Tapi kan sekali lagi muncul hoax. Nah ini yang kadang-kadang jadi membingungkan masyarakat dan masyarakat Indonesia kan tahu sendiri kepo semua kan. Jadi akhirnya jadi simpang siur. Maksud kami di sini kami juga mengimbau gitu kepada masyarakat kalau memang terkena udah langsung lapor saja. Lapor saja dan itu semua biayanya ditanggung. Termasuk santunan kematian. Kalau seandainya orang itu meninggal. Itu. Ya, Ini itu kalau saya pikir memang ini tugas semua bersama ya. Presiden Jokowi sudah memberikan kebijakan termasuk dari kementerian-kementerian terkait. Nah, saat pada pelaksanaannya ini harus diawasi. Betul. Jadi tetap dikawal, diawasi. Yang jelas bahwa pemerintah tetap memfokuskan diri kepada penanganan COVID-19 dengan berbagai anggaran. Berbagai anggaran. Meskipun ya kita sini nggak tahu kan pemerintah juga lagi kesulitan lagi cari uang. Itu dia, begitu. Lanjut ke berita yang lain, Bung. Kemarin hadir di Istana. Saya enggak, Bung. Untuk Hari Pers Nasional? Yang hadir itu hanya Ketua PWI dan beberapa panitia. Saya hadir di Ancol. Di Ancol. Di Ancol, kita sama para pengurus. Kebetulan saya di pengurus PWI. Sama pengurus PWI, kami hadir di sana. Kita mengikuti acara Hari Pers Nasional secara daring, secara digital. Jadi ada platform digital, Zoom meeting seperti biasa. Kita mengikuti detik-detik peringatan Hari Pers Nasional pimpin Pak Jokowi itu dari Ancol dan diikuti oleh ribuan wartawan seluruh Indonesia. Nah, yang menarik untuk tahun ini, Bung, apa yang bisa kita cermati dari peringatan Hari Pers Nasional itu? Yang pasti kalau kami insan pers melihat bahwa saat ini pers babak belur lah di masa pandemi ini ya, terutama di sisi industrinya itu babak belur habis lah. Terbukti beberapa media sejak tahun 2020 ini sudah banyak yang tutup, termasuk beberapa media cetak ya. Terakhir itu kemarin Suara Pembaruan tutup. Ya saya cukup sedih. Beberapa kawan saya di sana juga terpaksa dirumahkan karena kondisi juga. Nah, pada saat kemarin kami melihat ada titik cerah ya. Meskipun sebenarnya kami sudah tahu sudah sejak lama pemerintah juga memberikan insentif pada insan pers, terutama di industrinya gitu. Pak Jokowi kemarin secara tegas pada saat pidato itu mengatakan bahwa PPh untuk seluruh insan pers itu dihapus sampai bulan Juni. Nah, itu sampai bulan Juni. Walaupun ada batasannya ada sampai bulan Juni gitu kan, itu dihapus. Terus ada beberapa insentif lagi ya, termasuk pengurangan biaya listrik misalnya untuk cetak, misalnya untuk media cetak itu PPN-nya dihapus, semua dihapus gitu loh. Di suasana prihatin tetap ada kabar gembira. Pemerintah kalau saya melihat cukup bijak ya, dalam hal ini cukup bijak, memberikan banyak kemudahan terhadap dunia pers, insan pers, dan yang paling penting juga pemerintah juga menekankan untuk sosialisasi. Ini yang selama ini kita tunggu-tunggu nih, karena selama ini kan selalu jadi perdebatan nih. Selama ini sosialisasi pemerintah lebih banyak tanya ke influencer kan, nah sekarang sekarang semua media harus kebagian, gitu. Karena bagaimanapun memang media menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi terkait penanganan COVID. Tapi jangan salah juga, Bung, bahwa salah satu fungsi pers sebagai pilar demokrasi adalah kritik. Tentunya dong. Itu kan sekarang kritik menjadi viral ketika misalnya Pak Jokowi meminta semua unsur masyarakat melakukan kritik terhadap pemerintah. Betul. Kaitannya dengan Hari Pers gimana tuh? Nah, sebenarnya begini, kalau kami melihat ya, sebenarnya pada saat pers mengkritik Pak Jokowi, saya pikir Pak Jokowi termasuk orang yang cukup demokratis ya. Sebenarnya kan yang nggak demokratis kan buzzer-buzzernya tuh. Ini perlu dikritisi juga gitu kan, karena yang ramai itu buzzer di bawah kan. Itu pun di sosial media. Karena kalau saya melihat Pak Jokowi dia tidak ini kok. Dia pada saat dikritik apapun dia terima, dia dengar. Kemarin dia cukup jelas, silakan mengkritik pada saya. Pada pemerintah harusnya kalau memang kritik harus jelas gitu kan. Dan memang begini, ini yang memang juga harus di kita semua ya, termasuk unsur media. Kalau media sih pada dasarnya kita juga terbuka. Kritik silakan, tapi konstruktif pertama. Yang kedua jangan menyerang orang. Ini kan sudah sejak lama ya, kita kan namanya kita punya etika, punya aturan. Nah, selama ini kalau kita melihat kritik-kritik yang bertaburan di sosial media itu lebih banyak ke profilnya orang gitu loh, bukan ke kebijakannya gitu loh. Nah, pada saat kebijakan juga maki-maki. Kan kita sebagai orang timur kan harusnya beradab gitu kan, memberikan kritik yang konstruktif lah. Meskipun kami beberapa di kalangan pers juga memberikan ada beberapa kalangan pers yang kecewa juga pada saat kemudian ada beberapa yang kemudian ditangkap karena dengan alasan undang-undang ITE dan undang-undang itu. Kan seharusnya begini, kalau namanya pers itu kalaupun toh pada saat misalnya mereka dianggap terlalu keras atau mengkritik pemerintah, jangan menggunakan undang-undang ITE, gunakanlah undang-undang pers. Karena bagaimanapun kami kan dilindungi oleh undang-undang pers kan. Jadi mekanisme undang-undang pers karena ada hak jawab, ada somasi dan lain-lain. Saya pikir selama ini pemerintah juga sudah cukup bijak ya, bijak untuk memberikan kemudahan. Artinya gini, pemerintah juga tidak terlalu sensitif lah pada saat mereka dikritik.
pada saat mereka juga mengajukan somasi, beberapa kementerian somasi, ya itu mekanisme melalui undang-undang pers. Oke. Nah, tapi persoalannya pada saat di ranah sosial media, ini yang berbeda, Bung. Nah itu. Ini yang kadang-kadang salah Iya. kaprah. Sosial media kan akhirnya yang mengajukan Betul. pencemaran nama baik, undang-undang itu adalah orang-orang yang menjadi pelapor. Iya. Jadi bukan dari pemerintah. Saya tidak pernah melihat pemerintah melaporkan kok, kecuali ada beberapa ya. Oke. Ini pelapor-pelapor para pendukungnya, para pendukung Pak Jokowi ini yang mungkin harus bijak ya. Iya. Saya pikir dalam suasana demokrasi ini ya silakan sajalah. Aha. Mari kita berargumentasi dengan sehat. Iya. Pada saat dikritik, ya baliklah kita memberikan argumentasi yang sehat. Kan lebih enak begitu. Oke, Bung. Jadi di tengah keprihatinan Iya. tetap insan pers semangat ya Harus untuk semangat. menjalankan fungsinya sebagai Betul. pilar demokrasi. Nah, makanya ini ada kabar baik lagi nih, Bung. Ya. Ya, alhamdulillah mungkin Oke. sekitar akhir bulan ini saya juga bakal dapat vaksin Waduh, nih. Padahal selama ini kan saya lebih dulu nunggu ya. nih. Oke, Iya. dibanding masyarakat nih. Iya, jadi tenaga kesehatan, terus orang yang kerja di pasar dan pers. Pers, oke. Ada pemerintah sudah berjanji, ada Presiden kemarin loh yang langsung ngomong ya. Tadinya kemarin cuma ada hanya sekitar 1.000-an lah. Tiba-tiba Presiden pada saat pidato menyampaikan ada 5.000 wartawan. 5.000 wartawan dan yang akan diberikan bertambah, kesempatan lebih dulu untuk Oke. diberikan vaksin. Ya. Ya, alhamdulillah saya sudah daftar beberapa teman, mudah-mudahan saya bisa lebih cepat gitu loh. Oke, karena tadi saya lihat bahwa pers itu harus memberitakan terdepan, Betul, karena begitu ya. memang rawan pers Ya, itu. dan Sekarang tidak bisa diam di rumah. tidak bisa diam begitu di rumah kan ya. harus tetap Betul. wartawan itu harus berkeliling ke lapangan kan, Ya. tidak hanya duduk di kantor, duduk di kantor atau istilahnya membuka-buka sosial media. Ya. Mereka harus turun ke lapangan mencari berita, mencari informasi. Oke. Nah, Itu. terkait dengan berita selanjutnya, Bung, bahwa terkait masih dengan permasalahan pers, bahwa Satgas Covid mengingatkan bahwa pers menjadi sumber terpercaya tentang informasi mengenai COVID-19. Betul. Nah, selama ini valid nggak tuh berita-berita yang Saat dibuat? ini insya Allah mudah-mudahan karena kan begini, tidak hanya di organisasi profesi ya seperti PWI, AJI, dan beberapa organisasi profesi yang lainnya. Termasuk Dewan Pers juga betul melakukan kontrol yang sangat ketat. Dan alhamdulillah sih sejauh ini informasi soal masalah COVID itu betul-betul kita ngambil dari sumber-sumber yang memang valid dan terpercaya gitu. Nah, ini yang jadi masalah kan sosial media. Itu Betul. yang selalu berisik gitu Yeah. kan sosial media. Kadang-kadang dipelintir juga, judul di media itu dipelintir, dibolak-balik. Selama ini memang media cukup ini, dan media juga kita kan Dewan Pers juga punya beberapa aplikasi untuk menangkal hoax ya. Jadi masyarakat juga bisa bebas untuk mengakses. Misalnya begini, ada informasi yang tidak valid, silakan ada aplikasinya, ada platformnya, kita masukkan naskah itu apakah itu hoax atau ada, akan langsung keluar. Gitu. Oke. AJI juga sudah punya aplikasi yang sama soal itu. Jadi sebenarnya pers itu betul-betul, karena bagaimanapun kami sebagai insan pers harus betul-betul menjunjung tinggi yang namanya kebenaran. Ya, Gitu. Kita tidak lagi bicara soal hoax, kita tidak lagi bicara soal masalah bad news, Ya. tapi kita betul-betul kenyataan gitu loh. Nah, itu. Oke, Itu sih, Bung. mudah-mudahan juga bahwa informasi yang disampaikan oleh teman-teman pers itu juga mendukung data-data yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi tentunya ya. Betul, sejauh ini sih kalau kami melihat, saya melihat sebagai orang insan pers juga melihat, ya alhamdulillah kawan-kawan juga cukup tahu lah rule-nya, do and done-nya seperti apa. Jadi pada saat dia mengutip berita atau mengambil berita, dia juga tahu bahwa ini, ya kalaupun toh ada 1-2 wajar lah namanya ini kan. Toh pada dasarnya kalau semua media yang mengikuti aturan dan alur dengan sesuai dengan undang-undang pers ataupun instruksi dari Dewan Pers itu semuanya sesuai aturan. Jadi tidak usah khawatir. Anda ingin melihat informasi yang paling valid, lihat pers, lihat media. Iya. Gitu. Berita selanjutnya, Jangan sosial media loh, Bung. Nah itu Ya, yang karena rusuh tadi itu sosial media. harus dibedakan antara pekerja pers Betul. dengan orang-orang yang di sosial media. Nah ya. itu dia. Di Ya. sosial media yang suka bikin rusuh kan, sebenarnya itu aja. Iya. Cuma kadang-kadang media terpancing juga, ngambil juga konten dari sosial media. Itu Nah, dia. Oke. Kita lanjut dengan berita selanjutnya, Bung. Oke. Bung Irwan itu ngomong-ngomong tadi bicara di vaksin. Ya. Itu kapan waktunya tuh? Kalau tidak salah akhir Februari ini. Akhir Februari ya. Iya, 2 Karena kali, ini berkaitan dengan pernyataan Pak Erick Thohir Ya. bahwa ternyata vaksinasi bisa menurunkan jumlah klaim penularan begitu. Artinya vaksinasi ini efektif begitu. Nah, tanggapannya Bung mendengar berita ini? Mungkin kalau Pak Erick ini kan lihat dari kacamata, dia kan pengusaha kan, Betul. pengusaha dan dia juga Tapi dia menteri yang- sekaligus sebagai ketua Satgas. Ketua Satgas. Ya, Mungkin dia melihat jumlah juga kan tidak sebesar seperti beberapa bulan kemarin, beberapa hari kemarin kan. Betul. Sebelum vaksin. Kalau sebelum vaksin itu kan jumlahnya mengerikan sekali, Bung. Sampai 10.000, Ya. 12.000, sampai kemudian angka psikologi 1 juta yang Ya. membuat orang shock ya. Padahal menurut Betul. saya 1 juta dari mana dulu nih? Dari bulan Maret 1 juta. Nah, kemarin agak mulai menurun. Mungkin mudah-mudahan ini salah satu dampak dari mulainya vaksinasi Ya. yang berlaku untuk
tenaga kesehatan dulu ya, tenaga kesehatan kan betul. ini bertahap nih. Ya. Dan setahu saya ini sudah mulai. Tenaga kesehatan tuh angkanya sudah mencapai angka 500.000, lebih malah 700.000-an oke. yang sudah divaksin. Mudah-mudahan terus menerus. Tapi sekali lagi begini, vaksin itu bukan obat. Betul. Ini yang harus betul-betul dijelaskan. Vaksin itu adalah daya tahan. Ya. Jadi pada saat kita dapat vaksin, daya tahan kita akan bertambah. Dan belum tentu juga yang sudah divaksin itu Dia. bebas dari makanya COVID kan, ya. Kenapa kemarin kasusnya Raffi Ahmad kita kritisi ya di sisi media karena dia seorang influencer yang mungkin tidak paham dan tidak tahu lah soal masalah itu. Divaksin bukan berarti kemudian kita kebal. Betul. Gitu. Kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Kita juga harus mematuhi segala instruksi-instruksi yang berlaku pada saat kita berkegiatan. Jadi bukan kemudian setelah divaksin terus kita jadi Superman, Bung. Nggak bisa seperti itu. Tiba-tiba kita datang bisa kemana aja. Enggak lah. Itu vaksin itu cuma hanya menahan daya tahan tubuh aja. Tapi minimal pernyataan Pak Erick Thohir ini sebagai Ketua Satgas Penanganan itu memberikan harapan kepada masyarakat. Betul. Gitu. Ketika misalnya masyarakat merasa bahwa ini pandemi nggak selesai, tapi ada harapan dari tokoh dan pimpinan pemerintahan begitu ya, bahwa adanya gerakan vaksinasi ini membuat celah untuk bisa lebih baik. Betul. Begitu. Dan sekarang juga tren baru ya di kalangan masyarakat karena masyarakat juga sudah pengen buru-buru divaksin ya. Ada lagi namanya vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong. Terus kemarin juga ada yang rame-rame, ada beberapa apotek yang sudah mulai membuka vaksin meskipun pemerintah udah melarang. Vaksin semua kontrol semua dari pemerintah. Dan saya pikir emang harus begitu. Janganlah lembaga-lembaga swasta. Betul. Jangan dulu mendahului ya, biar tertib. Jangan dulu. Nanti kan kasihan juga gitu kan. Nah, pemerintah sudah capek-capek memakan anggaran. Nah, kemarin pernyataannya Pak Erick kan sebenarnya memberikan harapan baru ya. Artinya Pak Erick bicara kapasitas sebagai ketua dan dia sebagai Menteri BUMN. Ya, saya hanya melihat dari data yang sudah ada, memang ada penurunan. Tidak seperti yang beberapa hari sebelumnya yang angkanya bisa mencapai 15.000, 20.000 sekarang terakhir itu kalau tidak salah kemarin itu 8.000, 7.000. Tingkat juga kekosongan rumah sakit juga semakin banyak jadi dibanding tidak usah, beberapa minggu yang lalu. Jadi namanya Wisma Atlet juga sudah mulai berkurang katanya jumlah pasiennya, terus beberapa rumah sakit rujukan juga sudah mulai berkurang. Ini kan menandakan bahwa sebenarnya sudah mulai vaksin ini mudah-mudahan ya memberikan terapi kejut lah istilahnya, efek kejut untuk menurunkan jumlah penyebaran COVID-19. Iya. Bung, kita loncat dulu nih ke luar negeri, begitu ya. Kita berbicara tentang Amerika Serikat. Waduh, ini soal Amerika nih. Donald Trump ini masih dibicarakan. Orang mungkin tidak menyangka bahwa masih proses pemaksulan masih berlangsung, begitu ya. Ini menarik karena mungkin beberapa kelompok masyarakat bertanya-tanya, ngapain kan sudah turun begitu. Betul. Tapi masih ada proses pemaksulan begitu. Iya. Nah, ini tanggapannya, Bung. Nah, gini, memang ini Trump ini selalu menarik ya. Tapi kalau kita melihat memang Trump ini luar biasa. Terlepas dengan segala kontroversinya ya, pendukung dia juga banyak. Betul. Gitu kan. Tapi di sana aturan itu memang sangat kuat ya. Beda sama di Indonesia. Ini juga memang kita harus belajar soal masa demokrasi. Bagaimana untuk menahan supaya Trump dengan segala kehebohannya maju lagi, dibikinlah pemakzulan seperti itu sehingga Trump tidak akan bisa maju lagi kalau memang terbukti bahwa dia memang bersalah dalam kasus itu. Itu menarik itu. Masalahnya kemarin itu kan pidato dia itu mendorong massa untuk melakukan penyerangan. Betul, yang terhadap gedung Senat, Capitol itu. Capitol Hill ya. Karena bagaimanapun ya Amerika dengan segala problematikanya ya, sebagai negara yang dianggap sebagai negara demokrasi, ternyata pada saat kemudian Trump memprovokasi dengan pidato itu, orang terpancing, emosi dan menyerang. Itu sesuatu hal yang di luar dugaan kita kan. Wah, ternyata orang Amerika yang berpikiran lebih maju, lebih biadab, lebih barbar gitu. Justru langkah-langkah demokrasinya malah hilang. Betul. Nah, ini yang ingin dikembalikan oleh pemerintah dan termasuk lembaga-lembaga eksekutifnya, legislatifnya di Amerika. Dalam hal ini Senat sama Kongres. Senat. Dia meminta supaya jangan terulang kembali seperti ini. Karena memalukan. Betul. Ini Amerika tuh ketika bicara soal ini, disorotnya tidak hanya di Amerika saja, seluruh dunia menyorot. Nah, itu maksud saya. Dampaknya terhadap Indonesia, terhadap proses pemakzulan itu? Ya, ini salah satu pembelajaran lah. Artinya begini, ya silakan saja orang itu jangan memprovokatif lah. Dan saya sekali lagi, kalau namanya demokrasi kita serahkan pada sistem. Bukan lagi bicara kepada orang, kepada sosok. Kan selama ini juga di Indonesia kan politiknya politik identitas, politik ketokohan kan. Betul. Kita contoh Amerika dengan segala plus minusnya, Amerika mengembalikan bahwa yuk kalaupun toh kita berdemokrasi secara sehat. Jangan emosional gitu kan. Jangan kemudian memprovokasi. Itu yang saya bilang dari awal tadi. Kalaupun toh kita berdiskusi, berdebat, berargumentasi dengan secara sehat. Jangan memaki-maki gitu loh. Nah, Amerika memberikan contoh. Pada saat Trump kemarin kejadian,
kan Trump sukanya maki-maki. Nah itu kan tuh kita juga kaget, wah ini seorang Trump loh, Trump maki-maki, dia nyerang siapa saja, ke orang, ke lembaga, ke negara. Dan bagi Trump sah memakai saja bahasa gitu. kebencian ya. Ujaran kebencian. Ya, Kalau di betul. Indonesia udah langsung kena tuh Trump tuh kan. Gitu, Bung. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi demokrasi di Indonesia. Bung, Mudah-mudahan ya, Oke. mudah-mudahan dengan pemakzulan dengan pemakzulan ini, pokoknya begini, demokrasi itu kembalikan pada sistem. Ya, Jangan lagi kembalikan kepada sosok, kepada tokoh maupun kepada kelembagaan ataupun kepada politik identitas. Oke. Itu Ini tidak masih bagus. di luar negeri, Bung. Oke. Kalau di Amerika tadi berbicara konstitusi, Ya. memakzulkan seorang presiden. Nah, sekarang kita ke Myanmar. Ada sebuah proses inkonstitusional, Ya. kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap Presiden Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi. hasil pemilu. Gimana, Bung, tanggapannya, Bung? Ya. Makin seru ini tampaknya. Baru Minggu lalu kita bicarakan. bicara ini tiba-tiba ada demo juga kan. Betul, ini besar-besaran. besar-besaran. Ya. Ini korbannya juga banyak. Tapi sekali lagi Myanmar itu memang susah. Ya. Bagi saya kebetulan mengikuti betul-betul Myanmar, emang agak susah ketika bicara soal Myanmar ini. Militernya sangat kuat, Bung. Junta militernya sangat kuat sekali gitu kan. Nah, meskipun kemarin sempat berdamai, tapi kan bagaimanapun militer pasti punya. Karena bagaimanapun militer sudah menjadi sebuah kelas yang khusus. Betul. Dia punya kelas khusus yang bagaimana kita jadi orang militer kebanggaannya sangat kuat. Jadi pada saat kemudian orang sipil maju, militernya marah. Nah itu. Nah, ini menarik. Apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa proses demokratisasi di Myanmar itu belum berjalan dengan munculnya junta militer? Saya pikir belum berjalan karena bagaimanapun kan ya mungkin di negara-negara berkembang ya militer itu kan sangat kuat pengaruhnya. Ini menandakan bagaimana Myanmar yang kemarin pada saat Presiden Aung San Suu Kyi naik, kemudian berubah proses demokrasi. Nah pada saat kemarin partai yang didukung oleh militer kalah, jadi marah-marah kemudian ini kan menandakan bahwa sebenarnya di sana susah. Yeah. Saya juga belum tahu apakah nanti 5-10 tahun lagi Myanmar akan berubah atau seperti ini. Yeah. Meskipun seluruh dunia mengecam loh, Yeah. seluruh dunia mengecam. Masalahnya ini bukan satu kali ini ya, berkali-kali Berkali-kali. pernah dilakukan kudeta di Myanmar. Ya sebenarnya kalau kita melihat kan cermin Orde Baru juga sama di sini kan. Orde Baru bagaimana Orde Baru sipil dikuasai oleh militer. Nah sama di sana juga memang meskipun militer akhirnya memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan pemilu, tapi tetap dikontrol. Bahwa kelas militer lah yang harus menjadi pemenang pemilu dan menguasai pemerintahan. Ya, Seperti itu saya pikir karena ini berkait dengan berita selanjutnya, Bung. Ya. Kembali karena tadi sudah kita bahas sepintas tentang kritik begitu ya. Bahwa pemerintahan itu seperti halnya di Myanmar, kemudian juga memerlukan kritik begitu. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia nih, bahwa pernyataan Pak Jokowi jelas sekali bahwa beliau ingin dikritik beserta jajaran kabinetnya tentunya begitu. Nah, sebetulnya kritik yang baik itu sebetulnya bagaimana? Sebenarnya gini, kritik yang baik itu kritik yang argumentatif gitu loh. Jadi pesan begini, orang teriak-teriak ya, korupsi itu apa Ya. solusinya? Kan seperti itu. Berikanlah solusi secara apalagi ini kalangan mahasiswa ini yang selama ini kita sorot ya. Mahasiswa silakan melakukan kritik pada pemerintah ataupun kepada siapapun, itu kan sah saja. Tapi kritiknya secara membangun. Artinya kritiknya bukan itu begini. Ini solusinya loh. Ya. Ya, bukan hanya sekedar kritik dan maki-maki. Nah, ini persoalan maki-maki ini yang selalu terjadi di Indonesia. Dan bagi saya memang saatnya kalau kita negara demokrasi, kita melakukan kritik secara argumentatif. Seperti itu. Dan itu pernyataan Pak Jokowi itu serius, normatif atau Saya hanya pikir Pak sekedar Jokowi, karena begini, speech aja kalau saya begitu? melihat ya Pak Jokowi ini, tipologinya Pak Jokowi ini, Pak Jokowi pernah nggak mengajukan orang yang mengajukan kritik ke ranah hukum? Saya pikir nggak pernah. Yang selalu kan pendukungnya kan, nah seperti itu kan pendukungnya. Dan saya juga melihat memang beberapa banyak yang ditangkap dengan pasal-pasal undang-undang kebencian, ujaran kebencian, sama undang-undang ITE itu yang selalu terjadi. Tapi kan juga jarang lama, jarang yang sampai bertahun-tahun atau proses hukum sekali berjalan. Artinya saya melihat bahwa sebenarnya Pak Jokowi silakan mengajukan kritik, tapi kritiknya sekali lagi kritik secara sehat lah. Dan menurut saya itu negara demokrasi seperti itu. Nah kalau di Indonesia kan kalau saya melihat kritiknya kan udah kebablasan. Dan sekarang udah ada profil ke maki-maki orang gitu loh. Ada istilah baru Apa terkait dengan berita ini, Bung. Itu buzzer. Nah, ya itu terkait dengan saya juga pernyataan Pak Jokowi, kemudian muncul buzzer ini istana. juga, nah itu saya juga menghimbau siapapun lah. Mungkin Pak Jokowinya, saya pikir Pak Jokowi orang yang humble ya. Mungkin orang-orang di sekitarnya yang mungkin juga harus berpikir secara humble juga, gitu ya. Sudahlah, ya itu yang bikin rusuh itu sosial media gitu loh. Karena di media sendiri sejauh ini kalau saya melihat kritiknya cukup tajam. Kok saya melihat media-media juga keras dalam menyampaikan
pikirannya, informasinya, beritanya. Dan kritik itu semua diterima ya? Diterima. Lalu kemudian dikoreksi, katakan misalnya ada kebijakan yang dikritisi, kalau memang betul kritiknya itu membangun, itu dievaluasi. Sekarang kalau menurut saya malah lebih terbuka ya dibandingkan dulu. Cuma kan ya di ranah sosial media ini nih yang kadang-kadang tidak bisa dikontrol juga. Ini banyak digoreng ya? Betul, ini yang mungkin juga ya apapun yang namanya buzzer atau apapun, ini mungkin karena kita nggak ada regulasi. Sosial media itu nggak ada regulasi, ini yang menurut saya harus betul-betul dimenahi, regulasi sosial media. Jadi munculnya buzzer-buzzer yang kemudian akhirnya membuat riuh rusuh di sosial media, itu yang membuat masyarakat jadi bingung. Jadi masyarakat tuh bingung, ini sebenarnya dari media atau di sosial media? Sosial media kok. Kalau saya melihat, dan ya ini yang memang bagi saya begini, kalaupun toh misalnya orang-orang sosial media itu betul-betul ingin menjadikan sebuah media, juga media yang baik. Itu kan banyak juga tuh muncul istilahnya media abal-abal atau apa, yang semuanya kontennya sebenarnya berasal dari sosial media. Jadilah media yang baik, yang betul-betul kritik silakan. Dan bagi saya insan pers, saya suka kok kritik pada pemerintah, karena harus. Karena bagaimanapun pers adalah pilar demokrasi. Nah, artinya bahwa sekarang pemerintah, terutama Pak Presiden Jokowi sudah membuka peluang kepada masyarakat, lakukanlah kritik dengan benar, kemudian lakukan kritik yang membangun begitu ya. Artinya kan kritiknya tidak hanya sekedar kritik. Gini loh, yang saya maksud tadi kan, ingat nggak tahun zaman Orde Baru? Pak Harto juga ngomongnya sama kan, silakan melakukan kritik tapi yang membangun. Tapi maksud saya begini, kritik yang membangun itu kritik yang memberikan solusi. Dan kritik kalau untuk kritik, tapi jangan membawa profil orang. Berbeda misalnya, antara kritik dengan menghujat ya. Nah, kita sebenarnya menghujat nih, karena itu udah menghujat, udah maki-maki, terus campurlah dengan fitnah dan lain-lain, itu yang sebenarnya. Ya meskipun saya lihat juga Pak Jokowi yang tengah-tengah aja, dia tidak pernah. saya masih ingat omongannya Pak Jokowi yang dia tidak pernah terpancing. Dia dimaki-maki PKI lah, dia dimaki apa, tapi dia tidak pernah terpancing. Santai-santai aja. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan yang lebih baik, Bung. Lanjut ke berita selanjutnya, Jakarta kebanjiran. Kayak lagunya Benyamin dulu ya Bung Irwan begitu. Ada sejumlah titik di Jakarta yang terendam banjir, Bung. Ini beberapa hari terakhir ini cuaca sangat buruk. Begitu, angin kencang begitu ya, kemudian hujan lebat begitu, dan akhirnya menimbulkan banjir. Jakarta siap nggak nih menerima banjir lagi, Bang? Jadi saya kebetulan habis diskusi juga nih sama keluarga, karena kemarin BMKG baru saja merilis tanggal 8, tanggal 9, awas katanya. Ini hujan akan ada banjir di beberapa titik di Jakarta. Nggak ada tuh. Artinya ya kan namanya ramalan kan, BMKG hanya memprediksi. Ya alhamdulillah titik-titik ini bisa tidak terlalu melebar lah, meskipun tetap banjir juga ya. Artinya saya melihat sikap keseriusan dari Pemda DKI juga tidak main-main lah untuk menangani banjir ini, meskipun banyak juga yang kecolongan. Cuma ini nih Bung, yang saya agak nyesek nih soal masalah titik banjir itu, kenapa selalu Bogor disalahkan? Ada kiriman dari Bogor, ada kiriman dari Bogor. Kemarin pun pada saat kemarin hujan besar, sebenarnya yang kemarin tunggu-tunggu itu ada Katulampa. Ini Katulampa dari mana nih? Kan kenapa saya harus ke Katulampa? Padahal sebenarnya kalau kita lihat titik banjir terjadi itu kan pertama selain luapan air, juga karena sikap perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Itu aja. Jadi semua termasuk kami media juga melihat Katulampa sebagai ketinggian berapa, sudah siaga berapa. Siaga itu selalu tunggu-tunggu. Kenyataannya kan nggak ada kan. Itu. Tapi memang ada banjir yang bukan kiriman dari Bogor. Nah, ini mungkin persepsinya harus diubah, terutama oleh masyarakat ya. Bahwa banjir itu tidak hanya terjadi kiriman dari Bogor saja, tapi juga dari mungkin dari lingkungan kita sendiri. Terlepas dari itu juga, Bung, kesiapan antara pemerintah dengan masyarakat, begitu kan? Betul. Bahwa sekarang sudah tahu musim hujan begitu, puncak musim hujan, dan ini berlangsung setiap tahun. Artinya kan sebetulnya sudah tidak perlu lagi kewaspadaan. Setiap tahun. Saya tuh selalu ya, selama saya tinggal di Jakarta nih, hampir setiap tahun saya pasti mengalami begini kan. Banjir di sini, di sini. Ya, meskipun kadang-kadang kita juga kaget. Misalnya tahun kemarin. Tidak yang menyangka tahun kemarin banjirnya sangat luar biasa gitu kan. Pas malam tahun baru lagi. Tapi tahun sekarang kita tunggu-tunggu nggak ada tuh. Justru kejadian banjir ini menjelang Februari ini kan, karena memang curah hujan sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini membawa kewaspadaan kepada tapi ini Jakarta ya Bung ya? Jakarta. Daerah lain masih banyak yang banjir. Karena ini beritanya Jakarta. Jakarta ya Bung. Gitu. Karena kembali lagi Jakarta selalu menjadi sorotan permasalahan banjir. Begitu. Meskipun di daerah banjir, Semarang juga banjir begitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi kewaspadaan bagi masyarakat Jakarta, bagi saya juga pemerintah DKI begitu. Selanjutnya Bung, ini terakhir ada berita duka Bung. Ustadz Maher meninggal dunia. Beliau wafat di dalam tahanan begitu. Tapi ini menjadi sebuah fenomena di masyarakat, kemudian juga sekaligus menjadi kontroversi. Nah, kira-kira menanggapinya gimana, Bung? Ini
Ya itulah, ini memang saya tuh nggak tahu ya, karena saya betul-betul orang media yang memperhatikan ya, dan setiap kejadian-kejadian yang muncul. Jadi pada saat kejadian pertama muncul, yang saya perhatikan adalah sosial media. Oke. Ada hoax nggak nih? Benar. Pada saat almarhum meninggal, hanya mungkin selang waktu sekitar 1 jam, muncullah hoax-hoax yang menurut saya meresahkan juga, disiksa. Wah, jadi rame kan, dan saya waktu itu kalau tidak salah meninggalnya itu sekitar pukul 7 malam ya, Senin malam itu tanggal 8 Februari ya, saya masih ingat waktu itu. Itu kita ribut karena kan sebagai media kita harus ngikutin. Betul. Ustadz Maher meninggal. Nah, ya udah, coba klarifikasi, konfirmasi ke keluarga atau konfirmasi ke kepolisian karena beliau kan ditahan. Sebenarnya kan beliau ini kan terkait dengan ujaran kebencian. Ditahan. Dan sebelumnya memang sempat beredar video Ustadz Maher itu kalau tidak salah diwawancari sama salah satu ustadz juga, ditayangkan di YouTube dan kemudian jadi viral juga kan pada saat beliau lagi betul-betul sakit ya, lagi terbaring. Tapi kalau waktu saat meninggal pas pukul 7 malam itu, apa yang kami tunggu? Hoax. Betul. 1 jam kemudian keluar. Apa yang muncul? Disiksa. Oke. Jadi prediksi kami sudah jelas, ini pasti hoax muncul. Betul. 1 jam kemudian muncul hoax. Dan itu menyebarnya tidak melalui sosial media, melalui WhatsApp. Oh, oke. Disiksa, dipukulin, macam-macam. Nah, ini sebenarnya membuat resah gitu loh. Tapi apakah mungkin saat ini, katakanlah yang pelaku itu kepolisian lah misalnya, apakah mungkin kepolisian melakukan semacam excessive force terhadap para tahanan, ketika misalnya sekarang eranya media langsung bisa. Nah itu dia. Itu kan makanya tampaknya nggak masuk logika juga. Kan sekarang dengan serba terbuka seperti ini, semua bisa diakses, semua bisa dikonfirmasi, semua bisa ini. Saya pikir bodoh kalau misalnya polisi melakukan hal seperti itu. Sangat konyol. Gitu loh. Makanya saya bilang, karena sejak awal pun kami menyangka ini sakit ya. Apapun ya penyakitnya, ya mudah-mudahan lah beliau diterima iman Islamnya, beliau juga diterima istilahnya meninggalnya husnul khotimah lah, karena bagaimanapun kan beliau juga saat di penjara. Betul. Saya melihatnya lebih kepada ini efek setelah meninggal, hoaxnya itu. Karena ini kan kebetulan pada saat yang bersamaan kan ada Habib Rizik ditahan, ada Gus Nur ditahan. Nah itu yang kemudian diekspos oleh sosial media. Ya beberapa media memuatnya juga. Ketakutan bahwa Habib Rizik sama Gus Nur kalau tidak salah itu juga sama-sama disiksa. Dan saya pikir masa sih polisi sekonyol itu gitu loh, betul nggak melakukan penyiksaan terhadap ini? Iya, karena polisi akan berhadapan dengan Komnas HAM. Tidak hanya Komnas HAM aja, Bung, dengan masyarakat, masyarakat. Karena kasus kemarin pada saat penembakan, terjadi tembak menembak 6 orang, masyarakat bagaimana bereaksi sangat luar biasa kan? Jadi saya pikir enggak lah, enggak lah. Kalaupun toh memang ada terjadi, wah ini sangat konyol. Polisi sangat konyol melakukan hal seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ya apa yang diberitakan di media sosial itu tidak benar adanya, begitu. Tetapi apapun, sekontroversi apapun Ustadz Maher, beliau sudah wafat, lebih baik kita sama-sama mendoakan beliau agar diterima iman Islamnya. Iman Islamnya. Ya, oke. Yang terbaik buat almarhum lah. Amin. Terima kasih. Oke. Cukup seru juga, Bung? Oke. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh dan Bung Irwan izin undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.